bersorak-sorai buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan itu. Yang ajaib, dia luar biasa. Kasihnya, perlindungannya selalu nyata dalam hidup kita. Kita bersyukur hari ini kita punya waktu lagi dalam persekutuan bersama. Kita boleh ada di hadirat Tuhan. Satu kerinduan kita, Tuhan dibesarkan, Tuhan ditinggikan, Amen. Tuhan dimuliakan lewat semua hal yang kita lakukan. Mari ambil waktu di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita, saya percaya kita datang dengan setiap hal yang kita rindukan, Tuhan jawab bagi kita hari ini. Amen. Saya percaya bahwa di hadirat Tuhan ada kekuatan, Amen. ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari sampaikan kepada Tuhan apa yang kita rindukan dari ibadah hari ini. Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Asik. Bapa, Engkau mendengar setiap isi hati kami di hadapan-Mu. Engkau mendengar setiap kerinduan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Biarkan kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati kuasa hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Biarkan kami menikmati lawatan Tuhan terjadi bagi hidup kami. Kami percaya setiap kerinduan hati kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, kami akan mengalami hal itu ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Ada hal-hal dahsyat yang kami alami di hadirat-Mu Tuhan. Ada hal-hal luar biasa yang kami alami di hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni semua hal yang Tuhan dapati tidak berkenan dalam hidup kami di hadapan-Mu. Supaya kuasa-Mu bekerja dengan begitu dahsyat, memenuhi seluruh kehidupan kami, membaharui seluruh kehidupan kami, membawa kami menjadi umat yang berkemenangan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah ya Tuhan dengan cara-Mu memberkati kami. Dari awal sampai selesai ibadah kami. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus baik-Mu dengan darah-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu di tempat ini ya Allah. Kemuliaan Tuhan bersinar di atas baik-Mu Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu yang akan membawa orang-orang di sekitar bait Tuhan datang bukan mencari kami tapi mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat yang mungkin sedang sakit, sedang dalam pergumulan atau apapun juga yang menghalangi mereka untuk tidak beribadah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu melawat mereka Tuhan dengan cara-Mu membawa mereka hari-hari ke depan ada bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang sangat baik bagi hidup kami. Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Engkau teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan
siap untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia sumber kekuatan kita, amin. Dia sumber kekuatan kita, amin. Mari bangkit berdiri. Berikan seluruh kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersukacita di hadirat-Nya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku
firman Tuhan. Firman yang akan menghantar kita terus berjalan dalam kekuatan ilahi untuk terus menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Firman-Mu berkata Kau besertaku, mataku, aku dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja Shalom, dengan sayang-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan keberadaan kami. Kami tahu Kau Tuhan yang dapat menolong kami. Kami tahu kami datang ke sumber, karena dari sana kami mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mengepakkan sayapnya, menerima kekuatan baru. Seperti itu kami akan terbang dan melawan semua badai yang menghadang hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, Roh-Mu kami siap mendengar suara-Mu. Urapi tempat ini, Roh Kudus melayang-layang di tempat ini. Roh Kudus ambil alih ruangan ini. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang menerobos masuk untuk mengganggu konsentrasi kami pada saat kami mendengar
Oleh sebab itu kami mengundang secara khusus Roh Kudus hadir untuk melawat kami. Terima kasih, urapi kami semua, konsentrasi kami, pikiran, perasaan kami. Kami menerimanya dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya, yang siap sama-sama saya katakan Amin. amin. Shalom, shalom. Shalom. Yesus dahsyat, amin. Amin. Iya, sebelum saya ingin kita mendengar satu lagu. Anton bisa setel ya kan? Yang berkaitan dengan hadirat. Tema hari ini adalah interaksi dengan Tuhan. Berinteraksi dengan Tuhan. Bagaimana cara berinteraksi dengan Tuhan? Kenapa kita harus berinteraksi dengan Tuhan? Pada saat kita berinteraksi dengan Tuhan, kita perlu masuk di hadirat-Nya. Pemahaman interaksi sama dengan kita berbicara dengan orang lain atau dengan lawan bicara kita. Pada saat kita menerima panggilan telepon di HP kita, kita menjawab dan kita mulai berinteraksi. Ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita mendengar dia berbicara. Itu yang disebut dengan interaksi. Mendengar dan berbicara, mendengar dan berbicara, mendengar dan berbicara. Itu interaksi. Bapak Ibu, mari lebih dalam lagi kita berinteraksi dengan Tuhan. Amin. Jangan diam. Kalau kita berdiam, kita tidak punya konektivitas dengan Dia, kita tidak punya interaksi dengan Dia, itu sama saja roh kita mati. Hanya di dalam interaksi terjadi. Itu saya menunjukkan 3 bagian interaksi yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita interaksi di dalam kebenaran firman. Pada saat kita mendengar kebenaran firman, pada saat kita merenungkan firman itu, kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kalau begitu saya perlu baca Alkitab. Iya, sangat penting, sangat perlu. Pada saat itu engkau mendengar Tuhan berbicara kepadamu. Karena interaksi itu kita harus mendengar, terus kita juga harus berbicara. Terus kalau tidak pernah ada interaksi, apa yang terjadi? Roh kita akan mati. Pada saat kita baca firman, kita sedang mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan menegur kita. Kita mulai mengoreksi kita mulai melihat firman itu seperti cermin. Kita mulai melihat, kita mulai membolak-balikan kehidupan kita. Oh betul, perjalanan hidup saya ini begini, ini firman katakan begini. Itu artinya
mendengar Tuhan berbicara. Terus sekarang kita punya bagian untuk berbicara. Berbicara di mana? Melalui doa. Hanya di dalam doa kita berinteraksi dengan Tuhan. Hanya dengan doa saudara akan membangun hubungan dengan Dia. Kalau tidak berdoa, kenapa doa itu penting? Doa seperti kehidupan kita. Karena hanya di dalam doa kita membangun hubungan. Doa adalah hidup kita. Doa adalah hidup kita. Kalau tidak berdoa, tidak ada kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ayo, koreksi. Apakah engkau dalam 1 minggu ini berinteraksi atau tidak? Saya berinteraksi Pak. Tapi kadang-kadang saya sibuk, jadi waktu saya tersita habis. Saya tidak pernah berinteraksi. Tapi saya juga pada saat-saat tertentu saya bisa berinteraksi. Saya bisa berdoa. Saya bisa baca firman. Hanya 2 bagian itu, dan yang ketiga itu adalah pujian dan penyembahan. Itu juga kita berinteraksi dengan Dia. Saudara perlu membangun hubungan karena firman-Nya berkata bahwa Dia bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Pujian dan penyembahan juga itu bagian yang harus kita persembahkan. Jadi tema pagi ini, mari kita sama-sama belajar berinteraksi dengan Tuhan. Kita buka kitab di dalam Matius 7. Injil Matius yang ke-7, pasal 7. Mulai ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya minta saudara mendengar lagi, karena kita mau melatih pendengaran. Harus berlatih pendengaran kita, karena Tuhan berbicara. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan kitab para nabi. Masuklah. Ayatnya sampai ke 11. Ini firman yang tidak ini lagi dengan kita, karena kita selalu mendengar. Mungkin juga kita merenungkannya. Ada 3 bagian yang kita mau belajar dari firman ini sebagai kata perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid.
Yesus mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pemahamannya saya pikir sudah beberapa kali dan berkali-kali kita mendengar dan kita sudah paham. Kalau kita minta berarti kita minta. Cara minta, bagaimana cara meminta, terus bagaimana cara untuk mencari, terus bagaimana cara untuk mengetok. Kalau pemahaman minta kita sudah tahu, pemahaman ketok kita sudah tahu, pemahaman mencari juga kita sudah tahu. Itulah interaksi kita dengan Tuhan. Bagian ini menggambarkan seperti kita di dalam keluarga. Seorang ayah dengan anak-anak, seorang ibu dengan anak-anak. Anak sangat memahami keberadaan ayahnya. Anak juga sangat memahami keberadaan ibunya. Seorang anak, dia punya hak untuk meminta kepada ayahnya dalam batas-batas tertentu. Dan ayahnya juga memahami, bapak yang baik memahami kebutuhan anaknya. Dia harus menyediakan, bapak yang baik menyediakan semua kebutuhan anaknya. Dia mempelajari perkembangan anak sejak dini, sejak kecil sampai dengan dewasa. Hanya ayah dan ibu yang tahu di dalam keluarga. Ayah memahami karakter dan semua yang timbul, yang dilakukan oleh anaknya, dan dia tahu. Seorang bapak memahami keberadaan anak itu mulai dari kecil sampai ini besar. Jadi anak, bapak harus menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhannya. Dan itu bagian yang harus terjadi di dalam interaksi di dalam keluarga. Ya memang kadang kita sebagai ayah, anak-anak meminta sesuatu, pada saat itu posisi kita tidak ada. Kita tetap menjawab dengan benar. Kita tidak boleh mengecewakan anak-anak kita. Apa yang kita baca tadi, mulai dari ayat selanjutnya, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu, sebab setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan untuk setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan kalau dia meminta, anak meminta roti masa mau diberikan batu, dan seterusnya. Itu yang terjadi di dalam keluarga kita, berinteraksi. Beberapa waktu kita sedang mempelajari, kita diajar di dalam materi FA bahwa kita membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis antara ayah, ibu, dan anak. Itu harus terjadi secara harmonis. Itu gambaran kecil di dalam keluarga. Kemudian dari keluarga kita akan melihat di dalam gereja. Antara Tuhan dan jemaatnya. Kemudian dalam skop yang besar, Tuhan akan menyiapkan orang-orangnya untuk menjadi gereja.
Mari kita perhatikan 3 bagian ini. Kita akan sama-sama belajar, minta, cari, ketok. Bagaimana caranya berinteraksi dengan Tuhan? Kadang-kadang kita menempatkan posisi kita salah kita meminta, salah kita mencari, salah kita mengetuk. Hal ini berbicara tentang doa, karena berikutnya di sana katakan hal yang kudus dan berharga. Di sana dikata hal yang apa? Hal pengabulan doa. Jadi bagaimana doa kita terkabul? Kita harus memahami cara meminta, cara mencari, dan cara mengetuk. Yang pertama kita lihat, doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Interaksi dengan Tuhan adalah kunci. Kita berinteraksi dengan Tuhan adalah kunci untuk kita menerima jawaban doa. Ya, saya berdoa, tapi saya tidak sembuh-sembuh. Saya berdoa, tapi seperti tidak ada jawaban. Kenapa? Mungkin saya salah doa, atau mungkin Tuhan tidak mau dengar doa saya. Kita mulai menerka-nerka, kita mulai mengukur Tuhan dengan cara pandang kita. Ya, kebanyakan begitu. Kalau belum ada jawaban, kita mulai berpikir, mungkin saya yang salah kah? Atau Tuhan tidak senang dengan saya kah? Doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu kunci yang harus kita pelajari, harus kita lihat bahwa ternyata kita berdoa harus kita tahu kehendak Allah seperti apa. Segala sesuatu Dia yang menciptakan, segala sesuatu Dia yang mengontrol kehidupan kita. Jadi minimal kita harus tahu kehendak Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mempersiapkan diri, kehidupan kita. Jika ada satu hal yang tidak beres, kita bereskan. Kemudian kita datang berdoa, maka Ia akan mendengarkan kita. Kita tidak bisa meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau yang tidak baik untuk kita atau orang lain. Segala sesuatu memang Dia yang mempersiapkannya, menyediakan bagi kita. Dia sudah menyediakan, semua stok sudah ada. Karena Dia sudah merancang kita sejak dini, sejak kecil dari kandungan ibu. Dia sudah merancangkan kita untuk menjadi apa kita, Dia sudah tahu. Maka Dia sudah menyetok semua bagian yang kita perlukan. Kita meminta roti, tidak mungkin Dia meminta. Tidak mungkin Dia memberikan batu. Kita meminta ikan, tidak mungkin Dia memberikan ular. Oleh sebab itu kita harus tahu kehendak Dia. Seperti dalam keluarga, seperti itu juga. Anaknya meminta sesuatu,
Itu kehendak otoritas ayahnya untuk memberikan. Nah, saya sudah siapkan untuk kau. Betul, pada saat ini kau memerlukan itu, saya akan memberikan. Kalau anak kecil masih umur 7 tahun atau masih umur 4-5 tahun, dia datang minta kepada bapak berikan saya motor kah? Apakah ayahnya bisa memberikan? Tidak mungkin, karena dia masih kecil, belum bisa. Nanti dia bikin jalan baru, atau nanti dia pergi tabrak-tabrak. Allah sangat memahami dan dia mengerti apa yang kita butuhkan. Pada saat engkau meminta, katakan dengan kehendakmu Bapa, bukan dengan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau, itu yang terjadi dalam diriku. Jangan datang paksa-paksa dalam doa. Saya pikir tidak mungkin kita memaksa. Saya percaya kita juga memahami hal itu. Tapi kadang orang juga memaksa kehendaknya. Bapak, saya mau seperti itu. Bapak, saya mau dengan seperti orang yang di tetangga sebelah itu. Dia punya mobil baru, saya juga mau begitu Bapak. Kalau engkau mau seperti itu, kata-katamu seperti itu, jangan lupa katakan seperti ini lagi. Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Karena segala sesuatu terjadi di dalam diri kita, itu adalah kehendaknya. Jadi mari kita meminta dengan benar, berdoa. Itu interaksi yang harus kita bangun. Bapak Ibu, kalau tidak pernah meminta, kapan Tuhan tahu? Memang Dia Maha Tahu. Memang Dia Maha Tahu. Tapi Dia ingin mendengar langsung dari mulut kita. Itu interaksi harus terjadi. Interaksi terjadi di mana? Di doa. Kalau engkau tidak pernah berdoa, terus apa yang kau mendapat? Kau hanya mengingini saja, keinginan daging saja timbul. Pada saat kau berdoa, iblis juga mendengar. Ingat, hati-hati. Pada saat kau berdoa, iblis juga mendengar. Pada saat Bapa tidak memberikan, iblis tawarkan kau. Bagaimana? Cari jalan instan, cari jalan cepat untuk menemukan. Itu bujukan rayuan iblis. Daripada kau tunggu kehendaknya mau terjadi, lebih baik ini saya tawarin cepat. Hari ini juga kau dapat. Itu bagian yang kita harus memahami. Bapa kita. Kita sebagai anak, kita memahami, menghormati Bapa kita. Bagaimana kehendaknya, apa yang Dia inginkan, itu minimal kita harus tahu. Di mana kita tahu? Ya, di dalam kebenarannya, di dalam kebenaran firman. Pada saat kita menggali firman, kita akan menemukan bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan Tuhan. Mari mengenali Bapa kita, Allah kita, sumber kehidupan kita. Bapa yang tahu, Bapa yang mau memberikan sesuatu kepada kita. Kapan itu terjadi? Terjadi pada saat engkau meminta. Kita mengenali Dia seperti bos kita di mana kita bekerja. Kita harus mengenali bos kita, harus mengenali pribadinya, harus mengenali karakternya.
Karena kita tidak bisa meminta sembarang. Kita tahu, oh bos dia maunya begini, jadi bos saya minta, bos saya perlu ini, bos saya perlu. Bos dia sudah tahu kau karyawan yang mantap, kau karyawan selalu dengar-dengaran. Ini ambil uang 1 triliun. Ambilnya 1 saja. Biasanya uang itu cepat sekali. Ya, mari kita mengenali dia. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ya, Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui, Bapa kita sangat mengetahui kepribadian kita. Tapi dia mau kita berinteraksi dengan dia. Amin. Seberapa besar, seberapa banyaknya, seberapa kapasitas engkau berdoa, kau berinteraksi dengan dia. Itu sangat penting. Di dalam rumah, Bapak memperhatikan anak-anaknya. Bapak melihat ada anak-anak yang selalu komunikasi dengan Bapak, ada anak-anak yang selalu komunikasi dengan Mama. Bapak mulai memperhatikan, ini anak ini dia malu dengan Bapak terus. Dia akan melihat, dia akan menilai. Oh, ini dia tidak pernah berinteraksi dengan saya. Itu bagian-bagian dalam keluarga seperti itu terjadi, dan seperti itu juga berinteraksi kita dengan Tuhan. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi jika kamu yang jahat tahu meminta pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ada kata meminta. Siap untuk meminta? Atau sudah meminta terus? Tidak ada jawaban? Iya, harus meminta, tapi jangan meminta dalam posisi keadaan paksa Tuhan. Mari meminta dengan sopan, meminta karena kita mengenal Dia, meminta karena kita mengasihi Dia. Kita datang dengan rendah hati, kerendahan hati itu yang Dia lihat di dalam diri kita. Kita meminta untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu juga penting. Sadarilah kebutuhan. Bersama Tuhan ada hidup dalam kelimpahan. Karena Dia adalah sumber dan sangat memahami kebutuhan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, carilah. Kita harus memohon dengan iman yang kuat. Seperti di dalam Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat dalam Allah untuk mengabulkan doa kita. Dicari. Itu juga kita harus tahu kehendaknya. Kita mengenali. Yang pertama tadi, mencari itu kita harus mengenali pribadi. Kalau
Meminta itu yang tadi harus mengenali pribadi. Harus kita kenal dengan Allah kita, harus kenal dengan Bapa kita. Kemudian cari itu kita harus tahu kehendaknya bagaimana, kemauannya Allah itu seperti apa. Dengan upaya dalam kesungguhan, carilah Allah menghendaki kita untuk bertanggung jawab, kita untuk berinteraksi dengan Dia. Kita mencari sesuatu, kita akan menemukan. Sebab Dia pribadi yang tahu, yang mengenal kita. Kadang kita mencari di tempat yang salah, kadang kita mencari di dalam hal yang salah, sehingga kita tidak menemukan sesuatu yang benar. Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Segala sesuatu yang kita perlukan, kita akan mencari untuk kita menemukannya. Rahasia-rahasia kebenaran firman, kita perlu menggalinya dan kita akan menemukan. Kita harus menemukan banyak sumber-sumber. Kita tidak bermalas-malasan, tapi kita harus mencari kebenarannya sampai kita menemukan apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Carilah kekuatannya, carilah Dia selama Ia ditemui. Carilah dengan kekuatan. Itu bagian-bagian yang berinteraksi. Karena tema pagi ini kita harus berinteraksi dengan Tuhan. 3 bagian yang kita berinteraksi saya sudah sampaikan. Yang pertama firman, kedua doa, dan ketiga pujian penyembahan. Tiga bagian ini yang menjadi kekuatan kita, membangun rohani kita. Semakin hari semakin kuat. Silakan saja saudara satu engkau kasih mati, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun engkau tidak pernah membaca firman. Kau memang kuat berdoa, tapi kau tidak pernah kuat membaca firman. Ini 2 bagian yang sama-sama penting karena kita berinteraksi dengan Dia. Satu itu kita mendengar, satu itu kita berbicara. Kalau hanya kita berbicara, kau tidak bosan kah? Kau bicara terus. Kau diam, kau dengar Tuhan mau bicara. Semakin lama kita menggali kebenaran firman, semakin lama kita mencari kebenaran firman, Bapak Ibu, semakin telinga kita peka untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan juga berbicara di dalam hati kita. Peka mendengar Dia berbicara di hati. Karena iblis juga kadang berbicara di hati. Hati-hati, suara mana yang engkau dengar. Itu engkau akan mengukurnya. Kalau engkau rajin dengan kekuatan firman. Firman itu ada di dalam dirimu. Firman engkau terus menggalinya, engkau terus mencarinya. Suara itu kau tidak ragu lagi. Walaupun suara hati itu datang, kau tahu bahwa itu suara Tuhan. Ada suara datang, kau ragu. Tuhan kah? Hantu-hantu. Kenapa kau ragu?
Kau ragu karena kau tidak pernah tinggal di dalam firman-Nya. Kalau kau tinggal di dalam firman-Nya, suara itu kau akan tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya. Mari membangun interaksi dengan Tuhan setiap hari. Mari membangunnya. Hari-hari ini hari-hari yang terakhir. Bukan saja hari-hari terakhir dan hari-hari di mana teknologi semakin kencang, semakin kuat. Kau dan saya akan terjebak di dalam teknologi itu karena kau tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan. Kau hanya berinteraksi dengan TikTok, kau hanya berinteraksi dengan Facebook, kau hanya berinteraksi dengan Instagram. Maka dia akan membawamu ke arah sana. Kau akan terus mengalir ke sana. Tidak pernah berinteraksi. Tuhan bilang, kapan waktumu untuk aku? Kapan kau berdoa? Hanya datang di gereja saja kah? Satu kali di gereja tidak cukup, tapi kau harus membangun setiap hari. Dan itu kekuatan. Elia telah bernubuat, air zaman akan datang, kekuatan roh yang double porsi. Kita perlu double porsi itu. Karena kita akan menghadapi kekuatan-kekuatan dunia ini. Kita akan menghadapi kekuatan teknologi ini. Dia akan menyeret orang percaya untuk mempercayainya. Dan itu yang terjadi sekarang. Beberapa jam engkau menggenggam HP-mu. Seberapa banyak waktu engkau buang, kau tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan. Itu hal yang Tuhan mengingatkan juga kepada saya sebagai hamba-Nya. Jangan kau terbuang waktumu yang banyak, karena ini hari-hari terakhir. Dia akan mencari. Iblis sedang mencari pasukannya, iblis sedang mencari warganya, iblis sedang mengumpulkan seluruh umatnya. Dia akan sombong berkata, siapa yang punya pasukan yang banyak? Dia akan sombong, dia akan berkata seperti itu. Mari kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Mari kita terus membangun interaksi kita dengan Tuhan. 3 bagian ini jangan kau lupa. Ada di dalam hidupmu, di dalam aktivitasmu. Kau boleh menyembah Dia, kau boleh memuji Dia. Semua lagu-lagu di HP-mu kau kembalikan kepada lagu rohani. Lagu-lagu dunia kasih tinggal. Itu nostalgia sudah lama tinggal. Itu kau kuburkan dia sudah. Tapi biarlah lagu-lagu rohani itu akan membagikan rohmu, karena roh yang kuat itu yang sekarang dicari. Kenapa kita harus berinteraksi? Karena kita ingin membangun roh yang kuat untuk menghadapi zaman ini, untuk menghadapi semua. Karena itu sudah dimuat oleh Nabi Elia. Aku akan memberikan double porsi itu. Dan tidak gampang orang mau memiliki double porsi. Orang yang menerima dalam dimensi itu hanya ada di dalam 3 bagian ini yang saya sebutkan. Menyembah, memuji. Kenapa pemuji, menyembah? Seorang worship leader harus hidup di dalam pujian penyembahan. Sebab sebelum dia membawa jemaat, membawa umatnya menghadap, masuk dalam ke takhta kasih karunia-Nya, dia lebih dulu sudah mengalaminya. Dan dia membawa itu rumusan yang bukan itu dari saya, tapi itu rumusan yang
sudah dijabarkan di dalam worship leader Gereja Betani. Sebelum worship leader ada berdiri di sini untuk dia sudah mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak asal-asalan, karena dia akan mentransfer kekuatan itu kepada jemaat. Dia akan menghadirkan kekuatan itu, dan jemaat semua akan mengalami. Mari berinteraksi di dalam pujian dan penyembahan. Yang poin yang ketiga, mari berinteraksi di dalam pujian penyembahan. Mari berinteraksi di dalam firman-Nya. Mari berinteraksi di dalam doa-doa kita. Pada saat kita datang berdoa, mari kita menyiapkan diri. Karena kita datang akan berinteraksi dengan Bapa kita. Tidak boleh ada hal-hal lain yang kita bawa. Memang ada pergumulan kita, tapi itu bukan tujuan kita. Kerinduan yang kita bangun dari rumah datang hanya untuk bertemu dengan Dia dan berinteraksi. Terima kasih Tuhan, Kau Bapakku yang hebat, Kau Bapakku yang luar biasa. Aku datang, anakmu, aku datang untuk memuji menyembah Kau. Sebab Engkau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Seperti Raja Daud menyembah Dia. Akhirnya Tuhan katakan bahwa hanya satu orang yang berkenan di hadapan. Dia menunjuk Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Kenapa? Karena pujian penyembahannya. Satu dua sudah, sekarang yang ketiga, ketok. Yang ketiga, mari kita mengetoknya dengan keras-keras. Mengetok itu berbicara tentang ketekunan. Tak susah, manusia kadang sangat sulit untuk tekun. Kata ini sangat gampang memang kita sebut, tapi untuk melaksanakannya, saya yang berbicara, kan saudara yang mendengar. Mari kita tekun untuk mengetok. Seperti tadi saya katakan, semua sudah disiapkan oleh Bapa kita. Bagaimana engkau cara mengetoknya? Mungkin engkau datang ketuk 1-2 kali langsung kau menghilang. Bapak lihat, mana yang datang tadi mengetuk? Oh, dia sudah lari pergi sana. Ya, kau pergi sudah. Jadi ketekunan itu penting, Bapak Ibu. Kalau saudara melihat gambar Tuhan Yesus yang berkaitan dengan ketok itu, ya Wahyu 20 ya. Kalau lihat gambar, perhatikan gambarnya. Tuhan sedang mengetuk. Jadi anak kunci dengan gerendel itu di depan tidak ada, kosong. Anak kunci dengan gerendel itu hanya di dalam. Kalau saudara bukan lihat gambarnya, itu kenapa? Karena yang di luar tidak punya hak untuk membuka pintu, hanya orang yang dari dalam. Jadi Bapa kita mendengar, Bapa kita maha tahu, Bapa kita mengerti apa yang kita butuhkan. Mari dengan tekun dan memahami kehendaknya dan mengenali Dia. Ada bagian-bagian yang kita harus tahu. Terakhir kita mengetuk, mungkin 1-2 kali kita ketuk langsung Dia buka.
Tapi bagian-bagian yang di atas kita belum penuhi, kita ketuk-ketuk. Cukup lama kita ketuk, dan kita akan merasa bosan untuk mengetuk terus. Tapi di bagian pertama dan kedua tadi, saudara memahami dengan benar. Yang ketiga saudara ketuk itu, Bapak sudah tahu dan sudah connect langsung. Dia akan membuka. Ada bagian yang sulit dibuka. Hari ini kau mengalami sulit sekali mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, firman ini saya sedang mengalaminya. Jadi saya bagikan kepada kita semua. Hari-hari ini kita sulit untuk kita dibukakan pintu. Mari melihat urutan-urutan, mari mengenal Dia, mari mengenal kehendaknya. Maka kita akan menemukan. Dia akan membuka semua hal-hal yang baru, lubuk-lubuk baru dibukakan bagi kita. Semua jalan-jalan yang tertutup akan terbuka. Karena kita mengetoknya dengan benar. Apa yang tertutup di dalam kehidupan kita, sangat susah sekali kita membuka. Apa yang tertutup, mari perhatikan urutan-urutan ini. Mari pelajari urutan-urutan ini. Kau tidak akan mengalami kesulitan lagi di dalam keluargamu. 3 poin keluarga yang harmonis kita sudah belajar dalam 3 minggu. Poin-poin yang kau kembali lihat lagi, kau merenungkan lagi poin-poin ini berbicara tentang apa? Tentang keluargaku. Kalau kau sudah menemukan, maka kau bangun interaksimu dengan Tuhan yang benar. Kalau semua itu terpenuhi, saya percaya kau orang yang akan berdiri tegak. Kau orang yang akan berdiri untuk kemuliaan Tuhan, menyatakan melalui saudara. Kemuliaan itu akan dinyatakan melalui kita. Kemuliaan Tuhan tidak sendiri datang menyatakannya di tengah-tengah umatnya. Tidak, Tuhan menyatakannya melalui saudara dan saya. Mari mempersiapkan diri, mari berinteraksi dengan Tuhan. 3 poin menjadi kekuatan kita pagi ini. Prinsip-prinsip di atas ini penting untuk menjadi dasar gerak kehidupan di dunia. Tanpa kesadaran ini kita bisa salah arah dan salah meminta. Untuk mengenal lebih dalam karakter Yesus, kita perlu membangun hubungan dengannya, yaitu dengan mempraktikkan apa yang kita pelajari dari Alkitab. Apa yang kau dengar dari firman itu yang kau praktikkan, bukan yang lain. Apa yang firman katakan itu yang kita kerjakan. Jangan kerjakan yang ada di TikTok, jangan kerjakan yang ada di Facebook. Kerjakan di firman aja. Apa firman katakan, kita kerjakan. Firman katakan, kita kerjakan ini. Kalau kau punya status, mari pasang status itu kebenaran firman. Pasang untuk orang dengar, pasang untuk orang lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10, kemudian Yakobus 4 ayat 2 bagian C, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bisa berdoa. Siapa bilang saya tidak bisa berdoa nih?
Sungguh-sungguh lagi. Pantat ke atas, kepala ke bawah. Sungguh saya berdoa, tapi tidak dapat apa-apa. Berarti salah. Iya, salah posisi, salah berdoa, salah berinteraksi. Mari koreksi dan kita perbaiki sama-sama. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ada kebenaran firman yang sudah terpatri, sudah tertulis. Mari jadikan semua itu sebagai rema di dalam hidup kita. Dan kita lakukannya firman itu. Pada saat kita melakukan firman itu jadi kebenaran di dalam hidup kita. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang akan membawa kita untuk berinteraksi dengan Dia. Di dalam doa kita, hubungan kita tetap ada. Di dalam firman, hubungan kita juga tetap ada. Di dalam pujian, penyembahan, itu juga tetap ada. Karena semua itu yang Tuhan mau, yang Bapa mau, kita kerjakan. Amin. Amin. Iya. Itu interaksi juga, bagian dari interaksi. Jangan saya saja yang bicara, tapi saudara juga harus mengeluarkan. Amin. Oke, 3 bagian ini menjadi berkat. Kalau saudara sudah melakukan selama ini, puji Tuhan, kau akan lari di atas tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Iya, kau akan lari, bukan kau jalan, kau akan lari. Kalau kau sudah melakukan 3 bagian ini, ya, saya sebagai gembala, saya harus memberikan ini kepada kita semua. Pujian penyembahan itu sangat penting, karena Betani punya gaya puji penyembahannya seperti itu. Jadi mari lebih banyak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari membangun interaksi kita, mari membangun komunikasi kita dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Engkau akan dibawa. Pada saat engkau menyembah, engkau tidak tahu kata-kata apa yang keluar mau engkau sebut. Itu karena engkau kurang menyembah. Saya terus terang, itu karena engkau punya waktu menyembah kurang. Coba tambah lagi kapasitas menyembah Dia. Satu hari tidak ada waktu, saya selalu menyembah Dia di mana saja dalam aktivitas saya. Ya mungkin pada saat bekerja tidak mungkin saya menyembah, tapi di luar dari itu saya terus menyembah Dia. Saya percaya Tuhan akan taruh puji-pujian di dalam mulutmu. Dia akan menaruhnya di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, menguatkannya di dalam hatimu. Pada saat engkau datang memuji Dia, tidak ada lagi kata-kata yang tersembunyi, karena sudah disusun oleh Roh Kudus, karena sudah ada terpatri di dalam pikiran dan hatimu. Pada saat engkau masuk di ruang Maha Kudus, di ruangannya, kau akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kau akan mengeluarkan kata-kata penyembahan, kata-kata pujian kepada Bapa. Itulah yang Bapa kehendaki. Bapa akan melihat, siapa anak ini luar biasa. Nah, apa yang kau perlu sekarang? Ini, ambil, Bapa kasih. Ini nak, terima. Karena kau telah menyenangkan Bapa. Kau telah menyenangkan Bapa. Bapa tidak akan tahan ini. Apa akan memberikannya? Apa yang sudah kau rasakan hari-hari? 3 bagian ini, koreksi dia kembali. Koreksi dia. Kalau engkau sedang mengalami hambatan, koreksi bagian ini. Mari sama-sama. Saya juga sedang mengoreksinya. Mari sama-sama kita koreksi. Kita akan menerima jawaban. Dan semua firman yang kita terima,
baik itu di hari Rabu, di hari Sabtu, semua mengarah ke sini. Jadi hari ini saya sampaikan 3 bagian ini. Mari koreksi. Tuhan akan membawa kita lebih baik lagi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya. Mari saya undang BNC-nya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
Kau mengenal mereka, Kau melihat ada umat-Mu yang sedang bergumul. Biarlah kekuatan-Mu turun atas mereka. Terjadi kemuliaan-Mu dinyatakan atas mereka. Siang ini kemuliaan-Mu akan dinyatakan di dalam umat-Mu. Di dalam nama Yesus, mereka mengalami pemulihan. Mereka mengalami terobosan baru. Mereka mengalami kekuatan baru. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami sudah mengerti, kami sudah mendengar. Kami akan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Beri kami kekuatan. Beri kami arahan. Beri kami hikmat untuk mengerjakannya. Kami terbatas. Kami kadang terbentur dengan keadaan dunia. Oleh sebab itu Roh Kudus, Kau hadir. Kau yang mempengaruhi pikiran kami. Kau yang mempengaruhi pikiran perasaan kami. Untuk fokus, untuk melihat bahwa Engkau punya rencana yang besar di dalam hidup kami. Dan kami akan mengerjakannya bersama dengan Engkau. Rencana yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut karena kami mengenal pribadi-Mu Yesus. Yesuslah kekuatan hidup kami. Yesuslah pengharapan. Kau telah mengatakannya. Jangan takut, ini aku. Terima kasih. Kekuatan baru kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Semuanya Bintangnya jalan yang kita lalui. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengharapan dan keterangan ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman menjadi impian dan kenyataan. Kita berdiri dan kita akan berdiri seluruh rangkaian ibadah kita di siang ini. Kami memuliakan
Engkau Bapa yang mencintai hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan kami ditegur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah di dalam hidup kami. Terima kasih, ajar kami memahami betapa besarnya kasih-Mu terhadap hidup kami. Ajar kami bersyukur. Ajar kami untuk memahami apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami untuk kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kadang kami tidak mendengar apa yang Engkau katakan, karena kami tidak memberi waktu untuk kami mendengar suara-Mu. Kami cenderung mendengar suara dari dunia. Oleh sebab itu pagi ini Kau menegur kami untuk kami lebih fokus lagi mendengar suara-Mu. Karena hari-hari ini hari-hari jahat, di mana orang akan tidak lagi mengasihi Engkau. Kasih akan Engkau akan hilang. Apalagi kasih di antara sesama kami. Oleh sebab itu, biarlah kami terus membangun interaksi dengan Engkau di dalam kebenaran firman, di dalam doa-doa kami, di dalam pujian dan penyembahan kami. Bahwa umat-Mu ada di dalam 3 poin ini untuk mereka merenungkan dan mereka melakukannya. Bahwa mereka ke sana Tuhan, hamba berdoa, biarlah kekuatan kuasa, kekuatan surga turun atas kami semua. Di mana kami tinggal, di mana kami berada, di sana kami akan membangun mesbah bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami semua ini karena Bapa yang menentukan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami percaya pada saat kami membutuhkan, firman itu akan keluar dan menjadi kenyataan di dalam hidup kami, menjadi benteng di dalam kami, menjadi proteksi di dalam bagian-bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu, mereka yang mendengar dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan oleh kekuatan firman-Mu. Karena firman itu hidup, akan membangkitkan semua bagian-bagian yang sakit disembuhkan. Firman itu hidup, karena bagian-bagian yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu yang mengalami kesakitan. Kami berdoa menyerahkan keluarga dari Timotius Yoko. Kami sendiri berdoa juga menyerahkan Bapak Timotius ke dalam tangan Tuhan. Kau tahu, Kau mengenal pribadi dari hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong dia. Semua yang terikat dibebaskan. Semua yang dirampas dikembalikan di dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa atas hidupnya. Dia adalah milik Kristus. Kami nyatakan, kami rebut dia dari api di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas keluarga ini. Diberkatilah saudara anak kami Timotius. Terima kasih. Eva akan berlangsung di sana pada hari Rabu. Giliran dari saudara kami, anak kami Manuel. Tuhan menyediakan, Tuhan menolong keluarga ini agar kami boleh beribadah bersama di sana. Kami serahkan juga cucu Martina, anak kami Martina ke dalam tangan Tuhan yang saat ini terbaring sakit, kelemahan tubuh. Oleh bilur-bilur-Mu dia mengalami kesembuhan. Doa kami berdoa semua yang sakit lepas dari tubuhnya. Semua yang sakit Engkau dengar saat ini juga terlepas. Biar dia mengalami kekuatan baru di dalam nama Yesus. Di dalam tubuhnya, di dalam tubuh dia adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalamnya. Roh Kudus berkarya menyembuhkan semua yang sakit.
Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan Anton yang hari ini sudah hadir. Kami percaya semua terjadi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada anak kami, kasih kami, bahwa dia terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih untuk pemulihan kesembuhan yang Kau beri baginya. Biarlah proses terus berjalan dan kekuatan terus ada di dalam hidupnya. Bangun kehidupannya, biar Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Bapak Korwa ke dalam tangan Tuhan. Semua anak-anaknya kami berdoa biar Tuhan menolong mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk anaknya yang lagi menunggu hari-hari untuk melahirkan. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya kekuatan Tuhan masih ada. Kami akan terus berdoa. Kami akan terus mengetuk. Karena kami percaya pada saat kami mengetuk, Engkau akan membuka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang Tuhan rancangkan di dalam hidup Feby biarlah tergenapi. Kami berdoa semua yang tidak benar kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hardik di dalam nama Yesus. Semua kata-kata sia-sia, perkataan-perkataan sia-sia yang pernah dilontarkan kepadanya, kami cabut dalam nama Yesus. Biarlah perkataan kuasa firman-Mu itu nyata di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau menolong dia di dalam hari-hari penantiannya. Menurut diagnosa dokter, di bulan Oktober, kami percaya pada hari-hari itu dia akan melahirkannya dengan normal. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapak, keluarga Korwa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong. Demikian juga anak-anak kami yang lain yang mungkin kami tidak tahu, mereka lagi dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Ulan yang di Surabaya, kami berdoa Tuhan pulihkan, sembuhkan semua hal yang dia mengalami. Tuhan yang menolong dia. Kami percaya oleh kuasa-Mu dia boleh mengalami, dia lagi menghadapi ujian. Tuhan juga menyertai. Tuhan beri dia hikmat, pengetahuan. Ya, dia dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan akan menjawab semua doa. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan semua umat-Mu yang dalam sakit. Biarlah kasih karunia-Mu nyata dalam hidup mereka. Pemulihan terjadi. Ibu Gembala kami serahkan Tuhan. Semakin kuat di dalam Engkau, semakin dia membangun hidup di dalam Engkau. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih untuk proses yang kami nikmati. Kami berjalan bersama-sama. Semua sakit yang dialami, kami percaya itu bagian yang kami boleh nyatakan kasih-Mu di dalam kami. Terima kasih. Urapi, sembuhkan semua sakit, semua kata-kata sia-sia yang mengarah kepadanya. Kami berdoa, kami cabut di dalam nama Yesus. Tidak ada kekuatan kuasa apapun yang dapat menerobos masuk. Kami percaya dia dalam hidup-Mu. Tidak. Tuhan jaga, lindungi dan proteksi di dalam kuat kuasa-Mu. Semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Karena pada saat dia kuat, dia akan mengalahkan semua tipu daya iblis yang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi, kekuatan terjadi di dalam nama Yesus. Bangsa dan negara tetap ada dalam pemulihan Tuhan. Papua tetap ada dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Kau terus ada. Terima kasih. Semua ibadah yang berlangsung seminggu, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Bahkan umat-Mu, anak-anak-Mu yang bekerja di mana saja profesi mereka bekerja, Tuhan menyertai mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Semua keuangan umat-Mu Tuhan memberkati. Lubung-lubung yang tersedia Tuhan urapi, berkati agar mereka hidup di dalam kelimpahan, kecukupan. Terima kasih. Semua belalang pengirim, pelahap, pelompat, kami tolak di dalam nama Yesus.
tidak boleh mengganggu keuangan kami, tidak boleh mengganggu semua aktivitas kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa proteksi di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami boleh bergerak berjalan di dalam kemenangan, di dalam kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih, puji-pujilah nama Tuhan. Di doa kami, terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk memimpin doa kami semua yang melayani. Tuhan memberkati, kebalikan semua yang mereka berikan, cukupkan semua, tambah-tambahkan hikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan pulang, tibakan dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami akan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Marilah tadahkanlah tanganmu, angkat tanganmu dan terima berkat dari Bapa di surga. Kasih kekasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat. Bapa akan memberi kekuatan baru. Bapa akan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera, sukacita baru, kasih yang tak terbatas dari Yesus Kristus akan tercurah di dalam hidupmu, di dalam hidup keluargamu. Persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus akan mengikat kita mulai siang ini sampai Dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang berbagai. Mari kita terima semua janji dan berkat-Nya di dalam nama Yesus. Haleluya! Sama-sama kita katakan Amin.